Suku Baduy merupakan sekelompok masyarakat adat Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang, dan mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Suku Baduy termasuk subsuku dari suku Sunda. Mereka dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya mengasingkan diri dari dunia luar. Dan menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes atau orang Baduy ini mengaku keturunan dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi dalam ajaran mereka. Dan menurut kepercayaan mereka juga, Adam dan keturunannya termasuk dalam warga Kanekes. Dan warga Baduy ini mempunyai tugas bertapa atau asketik atau mandita untuk menjaga harmoni dunia di sana. Maka dari itu mereka mengisolasi diri dari dunia luar. Nah, itu dia asal-usul dari suku Baduy menurut mereka. Namun asal-usul dari beberapa sumber mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari kerajaan Sunda sebelum Kesultanan Banten berdiri. Nah, sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini mempunyai bagian penting dari kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Surya Kancana atau Raga Mulia, yang bergelar Prabu Pucuk Unum atau biasa disebut oleh masyarakat di sana sebagai Puun, yaitu singkatan dari Pucuk Unum. Nah, Pucuk Unum sendiri memiliki arti yaitu pucuk tertinggi, pucuk utama atau pemimpin tertinggi. Nah, Puun ini masih dipakai oleh suku Baduy untuk menyebut pemimpin tertinggi mereka. Jadi kemungkinan besar suku Baduy memanglah keturunan dari kerajaan Sunda ini. Nah, asal-usul suku Baduy tidak lepas dari asal-usul Banten juga. Dan untuk asal-usul Banten, kita sudah bahas ya guys, linknya ada di deskripsi. Lanjut ke asal-usul suku Baduy nih guys. Jadi asal-usul suku Baduy bermula ketika kerajaan Sunda dikatakan hilang bersama dengan Prabu Siliwangi kala itu. Nah, ketika kerajaan Sunda hilang, wilayah kekuasaan dari kerajaan Sunda ini sudah dipimpin oleh beberapa keturunan dari Prabu Siliwangi, seperti Surawisesa di Sunda Kalapa, Prabu Surya Kancana di Banten, dan lainnya. Jadi kerajaan Sunda hilang namun wilayah kekuasaannya masih ada, gitulah guys. Nah, kala Prabu Pucuk Unum ini memimpin, wilayah ini cukup damai karena menjadi salah satu kekuasaan dari kerajaan Sunda. Namun ketika kerajaan Sunda menghilang, kekuasaan dari Prabu Surya Kencana ini sedikit demi sedikit menurun. Puncaknya ketika Maulana Hasanuddin datang ke salah satu wilayah kekuasaan dari Prabu Surya Kencana ini. Nah, wilayah yang didatangi oleh Maulana Hasanuddin adalah wilayah Bantam, yaitu sebuah wilayah yang terkenal akan ayam bantannya dan tradisi adu ayam bantamnya, yang sekarang disebut Banten. Nah, ketika Maulana Hasanuddin datang kemudian berdakwah, Prabu Pucuk Unum selaku pemimpin wilayah kala itu khawatir kekuasaannya digeser oleh Maulana Hasanuddin. Karena Maulana Hasanuddin juga keturunan dari kerajaan Sunda walaupun tidak secara langsung. Singkat cerita, wilayah kekuasaan dari Prabu Pucuk Unum ini masyarakatnya lebih banyak ikut dengan Maulana Hasanuddin. Namun Prabu Pucuk Unum beserta para pengikutnya yang ikut menolak untuk ikut dengan Maulana Hasanuddin akhirnya mundur ke hutan dan menyerahkan kekuasaan wilayah itu ke Maulana Hasanuddin. Karena memang Maulana Hasanuddin juga adalah keturunan kerajaan Sunda. Nah, ketika Prabu Pucuk Unum mundur dan menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Maulana Hasanuddin, Prabu Pucuk Unum akhirnya hanya menjadi jaro atau kepala desa gitulah guys. Sedangkan Maulana Hasanuddin akhirnya diangkat menjadi sultan dari Kesultanan Banten. Prabu Pucuk Unum pun akhirnya tinggal di sebuah desa yang kala itu dikatakan di daerah Pulau Sari, dengan beberapa pengikutnya yang menolak ikut dengan Maulana Hasanuddin. Nah, masyarakat inilah yang kemudian dikatakan menjadi asal-usul dari orang Kanekes atau orang-orang suku Baduy. Nah, awal mula mereka disebut sebagai orang Kanekes atau suku Baduy bermula ketika Sultan Maulana Yusuf yang kala itu menjadi sultan dari Kesultanan Banten takut bila mana kerajaan Sunda bangkit dan merebut kekuasaannya. Sultan Maulana Yusuf sendiri adalah anak dari Maulana Hasanuddin. Nah, kala itu Maulana Yusuf akhirnya melakukan penaklukan ke wilayah Prabu Pucuk Unum untuk merebut Palangka Sriman Sriwacana, agar tidak ada lagi penobatan raja dari kerajaan Sunda, atau agar kerajaan Sunda tidak bangkit dan merebut kekuasaan dari Maulana Yusuf ini. Nah, setelah penaklukan itu, akhirnya Prabu Pucuk Unum beserta para pengikutnya yang tersisa
akhirnya semakin mundur ke daerah Lebak yang sekarang dikatakan menjadi wilayah dari suku Baduy ini. Nah, Maulana Yusuf kala itu akhirnya membiarkan mereka tinggal di sana karena Palangka Seriman Sriwacana sudah ada di tangan dia. Maka dari itu dia membiarkan Prabu Pucuk Unum beserta para pengikutnya pergi ke wilayah tersebut. Karena tidak akan ada lagi yang akan dinobatkan sebagai Raja Sunda, karena tradisi kerajaan Sunda ketika hendak memilih seorang raja harus dinobatkan di batu tersebut atau harus dinobatkan di Palangka Seriman Sriwacana ini. Maka dari itu Maulana Yusuf membiarkan Prabu Pucuk Unum dan pengikutnya yang tersisa tinggal di daerah tersebut. Nah, Prabu Pucuk Unum dan para pengikutnya yang tersisa akhirnya menutup diri dari dunia luar setelah kejadian ini, yang membuat daerah ini akhirnya menjadi suku pedalaman. Prabu Pucuk Unum dan pengikutnya yang tersisa pun akhirnya tinggal di sana dan peraturan itu pun masih dipegang sampai sekarang. Nah, begitulah awal mula orang-orang tinggal di wilayah pedalaman Lebak ini tercipta. Orang-orang di sana pun akhirnya disebut dengan suku Baduy karena mereka tinggal dekat dengan Sungai Baduy dan Gunung Baduy. Maka dari itu mereka disebut suku Baduy. Dan pemimpin mereka disebut dengan Puun atau singkatan dari Pucuk Unum yang artinya adalah pemimpin tertinggi. Namun masyarakat di sana menolak dipanggil suku Baduy dan mereka lebih memilih dipanggil sebagai orang Kanekes. Dan mereka juga membantah bahwa mereka adalah keturunan kerajaan Sunda atau keturunan Prabu Pucuk Unum dan para pengikutnya yang mundur ke hutan dan membuat daerah sendiri dan mengisolasi diri dari dunia luar. Mereka membantah itu. Mereka menganggap orang Baduy merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala atau kawasan suci secara resmi oleh raja dan berkewajiban memelihara kebuyutan atau memelihara wilayah itu. Nah, itulah menurut kepercayaan mereka, guys. Oke, nah itu dia guys asal-usul dari suku Baduy ini. Terima kasih yang sudah menonton.